Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembelajaran sosial emosional akan mempresentasikan ruang kolaborasi topik 2 dengan judul peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya Mahendra Putranto, dan Mufidah Ayu Andini, dan Rizkiatul Kamalia. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional ada beberapa hal menurut kelompok kami. Yang pertama, pengelolaan diri. Seorang guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang emosi mereka sendiri dan mampu mengelola stres dan tekanan dengan baik. Mereka harus memahami bagaimana emosi mereka dapat mempengaruhi interaksi dengan siswa dan belajar untuk mengendalikan emosi negatif saat berada di lingkungan kelas. Yang kedua, memahami kebutuhan siswa. Guru harus dapat mengenali dan memahami kebutuhan sosial dan emosional setiap siswa di kelas. Setiap siswa memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, dan guru harus sensitif terhadap perbedaan ini. Guru perlu membangun hubungan yang kuat dengan siswa dan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung. Kemudian yang nomor 3, mengajar keterampilan sosial emosional. Guru harus mengintegrasikan pengajaran keterampilan sosial emosional dalam kurikulum mereka. Mereka perlu mengembangkan strategi dan pendekatan pengajaran yang efektif untuk membantu siswa mempelajari keterampilan seperti empati, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian konflik. Ini melibatkan menciptakan kesempatan untuk berlatih dan mendorong refleksi siswa tentang pengalaman sosial emosional mereka. Kemudian membangun komunitas kelas yang inklusif. Guru harus bekerja untuk menciptakan iklim kelas yang inklusif, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Mereka perlu mempromosikan kerjasama dan saling pengertian antar siswa, serta mengatasi konflik atau masalah sosial yang mungkin timbul di kelas. Kemudian yang terakhir pendidikan mandiri. Guru perlu mengikuti perkembangan dan penelitian terkini dalam bidang sosial emosional untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Mereka harus siap untuk terus belajar dan mengembangkan diri serta menghadiri pelatihan atau program pengembangan profesional yang relevan. Baik, kemudian ada contoh kasus yang pernah dialami oleh kami terkait dengan pengalaman kami ketika menerapkan pembelajaran sosial emosional adalah ketika PPL 1 di SMA Negeri 4 Malang, yaitu dengan teknik pemberian video inspiratif pada kelas 10 lintas minat 1 pada awal pembelajaran. Refleksi diri yang didapat pada peserta didik yaitu lebih bersyukur, tidak mudah menyerah dengan kekurangan yang dimiliki, dan merasa antusias untuk menuliskan refleksinya di Jamboard. Kemudian dengan teknik cermin pada kelas 10 MIPA 5, peserta didik menuliskan ekspresinya dan apa yang sedang mereka rasakan pada saat itu di sebuah kertas. Kemudian mereka menuliskan solusi yang harusnya mereka lakukan. Apabila ditemukan siswa dengan suatu permasalahan, maka guru melakukan konseling tersendiri pada siswa tersebut setelah pembelajaran selesai. Refleksi yang dihasilkan dari peserta didik yaitu mereka merasa lega karena sudah menuliskan pikiran dan perasaannya di kertas dan tidak ada yang boleh membacanya kecuali guru. Sehingga guru mampu memahami keadaan dan kondisi pada setiap peserta didik dan evaluasinya bisa dijadikan semangat atau motivasi pada peserta didik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sekolah. Sekolah tentu memiliki peran yang penting dalam pembelajaran sosial emosional. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mendukung siswa dalam pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah menyediakan program keterampilan sosial emosional. Program ini dapat mencakup keterampilan seperti empati, pengaturan emosi, pengambilan keputusan, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian konflik yang diintegrasikan dalam pembelajaran baik akademik maupun non-akademik. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, menyediakan dukungan dan bimbingan sosial emosional, serta mempromosikan nilai-nilai yang positif, seperti nilai saling pengertian, nilai kerjasama, dan nilai keberagaman. Selanjutnya, melibatkan orang tua dan keluarga. Sekolah dapat berkomunikasi secara teratur dengan orang tua atau keluarga dan melibatkan mereka dalam mm, pembelajaran keterampilan sosial dan emosional, serta mediakan dukungan bagi peserta didik yang ada di sekolah dengan
keluarga mereka. Yang keempat adalah menyediakan dukungan sosial emosional. Sekolah dapat menyediakan dukungan sosial emosional melalui program seperti konseling, pengembangan keterampilan sosial, dan dukungan psikologis. Hal ini dapat membantu siswa atau peserta didik untuk mengatasi masalah sosial emosional seperti stres, cemas, atau kesulitan hubungan interpersonal. Adapun tantangan yang perlu diatasi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional bagi siswa atau peserta didik, seperti kurang atau terbatasnya sumber daya seperti tenaga pengajar, dana, dan dukungan staf yang dapat menyulitkan pengembangan keterampilan sosial emosional. Lalu perbedaan dalam kebutuhan siswa yang bergantung pada latar belakang serta pengalaman mereka yang berbeda-beda. Dan pengukuran serta evaluasi yang tidak mudah dilakukan untuk mengukur perkembangan sosial emosional siswa secara objektif. Karakteristik peserta didik dapat memengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karakteristik ini menyangkut hal seperti latar belakang budaya, tingkat kematangan sosial, dan kebutuhan khusus yang dapat memengaruhi cara mereka dalam menyerap serta merespon materi pembelajaran sosial emosional. Misalnya, peserta didik yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda tentu memiliki nilai-nilai dan praktik sosial yang berbeda dengan peserta didik di daerah lain. Serta hal tersebut tentu akan memengaruhi cara mereka dalam memahami dan merespon pembelajaran sosial emosional. Hal ini juga berlaku ketika mereka memiliki tingkat kematangan sosial yang berbeda. Mungkin peserta didik A memiliki tingkat kematangan sosial yang rendah sehingga ia memerlukan dukungan yang lebih besar dan bimbingan yang lebih besar dalam pengembangan keterampilan sosial emosionalnya. Serta adapun peserta didik yang juga membutuhkan kebutuhan khusus dalam mengembangkan keterampilan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Hal-hal tersebut dapat diatasi dengan solusi berikut. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Jadi, sekolah dan guru juga harus berusaha memahami karakteristik peserta didik secara individu. Sehingga mereka dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sosial emosional seperti apa yang tepat digunakan bagi setiap siswa tersebut. Selanjutnya adalah melibatkan orang tua dan keluarga. Guru dan sekolah dapat melibatkan orang tua atau keluarga untuk bekerja sama membantu siswa untuk memahami latar belakang budaya mereka dan nilai-nilai budaya yang mereka terapkan di rumah. Hal ini tentu juga dapat membantu mereka dalam menyesuaikan program pembelajaran sosial emosional yang mana nantinya berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka secara individu. Yang ketiga, menyediakan dukungan yang dibutuhkan. Sekolah dapat menyediakan dukungan tambahan seperti konseling, terapi, atau program pendukung khusus untuk siswa dengan kebutuhan khusus atau tingkat kematangan yang berbeda atau yang lebih rendah. Yang terakhir adalah menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Guru di sekolah dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial emosional dari siswa dengan cara yang tepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan siswanya. Hal ini mungkin dapat termasuk dari teknik mengajar yang berbeda-beda seperti menggunakan teknik diskusi, teknik presentasi, simulasi, atau bahkan role play. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Baik, berikut adalah film dari Laskar Pelangi yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Nah, di sini yang pertama ada dedikasi terhadap pendidikan, yang mana film ini menunjukkan bahwasanya pada tokoh Bu Halimah di sini adalah sosok guru yang sangat gigih dan juga penuh semangat dalam mendidik siswa-siswanya dalam kondisi apapun. Dan hal ini perlu digarisbawahi bahwa pentingnya komitmen seorang guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan juga membantu siswa dalam menghadapi tantangan dalam belajar.
Yang kedua, membangun hubungan dan empati dengan siswa. Nah, film ini juga menunjukkan bahwanya hubungan yang kuat antara guru dengan siswa yang dapat menjadikan pendorong perubahan atau agen perubahan. Nah, di sini tokoh Bu Muslimah berusaha memahami latar belakang setiap siswa dan juga kebutuhan belajar setiap siswa di desa kecil tersebut. Nah, serta membangun hubungan yang humoris dan empatik dan peduli dengan mereka. Nah, sikap ini membantu para siswa merasa didengar, diperhatikan, dihargai, dan juga termotivasi untuk terus belajar. Yang ketiga ada menghadapi tantangan dengan kreativitas. Guru sebagai agen perubahan itu perlu memiliki kreativitas dalam menghadapi tantangan ketika melakukan proses pembelajaran, entah di situasi dan kondisi apapun. Nah, di film ini menunjukkan bahwa Bu Muslimah yang menggunakan pendekatan kreatif dan juga dalam mengajar ini seperti memberikan pelajaran di luar kelas dan membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Nah, ia juga berupaya mencari solusi untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang memang pada dasarnya di desa tersebut fasilitas sekolahnya itu yang buruk dan tidak memadai. Nah, kreativitas ini membantu para siswa merasa semakin tertantang dan terlibat dalam pembelajaran dan juga aktif memberikan motivasi mereka pada pembelajaran. Kemudian yang keempat ada mendorong impian dan aspirasi. Guru sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menginspirasi semua siswa untuk menggapai impian dan aspirasi siswa tersebut. Nah, di sini tokoh Bu Muslimah mendorong siswa-siswanya untuk memimpikan masa depan yang lebih baik dari yang mereka lalui saat ini melalui jenjang pendidikan. Ia membantu para siswa tersebut melihat potensi dalam diri mereka dan mengatasi rasa rendah diri dan juga keterbatasan yang ada meskipun di desa yang fasilitasnya kurang mendukung. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi dan pengaruh sosial. Nah, film di Laskar Pelangi ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan juga komunitas masyarakat setempat yang di situ untuk menjadi agen perubahan. Nah, di sini tokoh Bu Muslimah melibatkan orang tua dan juga masyarakat sekitar dalam upaya memperbaiki kondisi sekolah yang lumayan kurang bisa memfasilitasi pendidikan di sana dan juga memberikan dukungan sosial. Nah, hal ini menekankan bahwa perubahan yang berarti tidak dapat dicapai itu sendirian gitu. Nggak mungkin seorang guru hanya bisa menjadi agen perubahan tanpa didukung oleh orang lain, tetapi membutuhkan kerjasama dan juga pengaruh sosial yang luas. Baik, di sini ada alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan dan juga ada kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini ada film Dead Poets Society dan juga Sekolah Rimba. Nah, di sini ada yang perlu dipelajari untuk yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional yang bisa diambil dari kedua film tersebut. Yang pertama ada pemahaman diri dan juga identitas. Nah, kedua film ini itu menekankan pentingnya pemahaman diri dan juga pengembangan identitas yang mana melalui pencarian makna hidup, eksplorasi minat dan bakatnya mereka, serta memahami nilai-nilai yang penting bagi kehidupannya mereka sendiri. Nah, siswa-siswa yang ada di film ini tuh belajar tentang siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan begitu. Dan hal ini berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional karena pemahaman diri yang baik akan membantu para siswa untuk mengembangkan kepercayaan diri, potensi pada dirinya, mengelola emosi dengan baik dan juga membuat keputusan yang benar. Nah, dalam yang sudah mereka temui pada dirinya. Yang kedua ada kreativitas dan ekspresi diri. Nah, dari kedua film ini mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas dan juga bagaimana memunculkan ekspresi yang tepat. Nah, melalui puisi, seni dan juga karyanya mereka dan berinteraksi dengan alam dan juga manusia lainnya. Nah, siswa-siswa ini menemukan bagaimana cara untuk mengekspresikan diri mereka sendiri secara
unik dan juga menggali potensi kreatif mereka untuk membuat suatu karya. Nah, di sini pembelajaran sosial emosional yang dapat mendukung pengembangan kreativitas dan ekspresi diri siswa tersebut. Nah, membantu untuk mengenali bagaimana potensinya mereka, mengelola emosi mereka, menuangkan segala pikirannya mereka untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan juga kreativitas, menemukan cara positif untuk mengungkapkan diri. Kemudian yang ketiga di sini ada empati dan hubungan sosial. Dari kedua film ini menyoroti bagaimana pentingnya rasa empati dan hubungan sosial yang terlibat nih, yang sehat juga. Nah, melalui hubungan antara guru, siswa, dan juga hubungan sekitarnya kepada teman-temannya. Nah, kedua film ini tuh mengajarkan bagaimana sih kita perlu mendengarkan orang lain, memahami orang lain, menghargai perasaan orang lain, dan juga pengalaman orang lain. Kita harus saling menghargai. Nah, di sini pembelajaran sosial emosional itu yang kita dapatkan di sini itu melibatkan pengembangan keterampilan sosial dan emosionalnya mereka. Nah, termasuk ada empati, komunikasi yang efektif, kerjasama, mengelola konflik. Hal ini membantu para siswa untuk membangun hubungan yang positif dan juga sehat dengan orang lain dan juga sekitarnya. Hanya urusan satu orang anak bernama Yang terakhir ada kesadaran lingkungan dan juga tanggung jawab sosial. Nah, apalagi yang di film di Sekolah Rimba. Nah, di sini tuh menyoroti bagaimana pentingnya kesadaran lingkungan dan juga tanggung jawab sosial dalam menjaga alam. Karena di sini kan sekolahnya memang di lingkungan alam terbuka seperti itu, dan juga guru di film ini tuh mengajarkan para siswa tentang pentingnya menjaga keberlanjutan dan keanekaragaman hayati, tidak hanya tentang manusia tapi juga tentang bagaimana lingkungan alam dan juga dampak kegiatan yang mereka lakukan terhadap lingkungan, apakah berdampak positif atau bagaimana. Nah, di sini pembelajaran sosial emosional mencakup pengembangan kesadaran sosial dan tanggung jawab, dan juga melibatkan siswa itu dalam pemahaman tentang lingkungannya lebih peka, dan juga bisa menginspirasi mereka untuk bertindak secara positif, peduli dengan lingkungan dan juga perubahan sosial yang lebih baik.